Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Kausar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan atau menjawab dari tugas berdasarkan video materi yang ada di Edlink, yaitu dalam video tersebut membahas tentang urgensi dan potensi inovasi teknologi biru atau Blue Tech Innovation dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang di sektor kelautan. Yang dimana dalam pembahasannya yaitu satu, krisis kelautan yang mendesak diawali dengan gambaran tentang kondisi laut yang memprihatinkan. Berbagai aktivitas manusia telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem laut. Yang dapat dibagi menjadi yaitu ada penangkapan ikan berlebihan atau overfishing. Praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan penurunan populasi ikan secara drastis, mengancam ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem. B. Polusi udara. Polusi dari budidaya limbah dan bahan kimia dari kegiatan budidaya perikanan dapat mencemari air laut, merusak habitat dan membahayakan kesehatan manusia. C. Emisi karbon dari pengiriman sektor transportasi laut merupakan penyumbang emisi karbon yang signifikan, berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Sampah plastik. Miliaran ton sampah plastik berakhir di lautan setiap tahun, mencemari perairan, merusak habitat, dan membunuh kehidupan di laut. Yang kedua, ada inovasi teknologi sebagai solusi. Donna Hazard menekankan bahwa inovasi teknologi adalah kunci untuk mengatasi tantangan tersebut. Ia mencontohkan bagaimana inovasi telah berhasil mengatasi masalah besar di masa lalu, seperti pemberantasan polio dan revolusi hijau dalam pertanian. Hazard berpendapat bahwa kita perlu menerapkan pendekatan yang sama untuk menyelamatkan lautan. Inovasi teknologi biru dapat menghasilkan solusi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan di berbagai bidang. 3. Peluang ekonomi biru yang luas. Dapat dilihat dari dalam video tadi bahwa menyoroti potensi ekonomi yang sangat besar di sektor kelautan. Dengan memanfaatkan inovasi teknologi, kita dapat mengembangkan berbagai industri berbasis laut yang berkelanjutan, seperti A. Pengiriman ramah lingkungan, mengembangkan teknologi kapal yang lebih efisien dan menggunakan bahan bakar alternatif untuk mengurangi emisi karbon. B. Budidaya perikanan berkelanjutan, menerapkan teknologi budaya yang ramah lingkungan seperti sistem resirkulasi aquaculture atau RAS dan budidaya multitrofik terpadu IMTA untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. C. Energi terbarukan lepas pantai. Dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan dari laut sebagai energi ombak, arus, dan angin lepas pantai untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. D. Ketahanan pesisir. Mengembangkan infrastruktur dan teknologi untuk melindungi wilayah pesisir dari dampak perubahan iklim, seperti naiknya permukaan air, laut, dan badai. E. Penyerapan karbon atau blue carbon. Melestarikan dan memulihkan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove dan padang lamun yang mampu menyerap karbon dalam jumlah besar dari atmosfer. Kendala dan solusi dalam mengembangkan inovasi teknologi biru. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan inovasi teknologi biru. Di dalam video tersebut dikatakan, diantaranya kurangnya dukungan bagi startup di bidang teknologi biru seringkali kesulitan mendapatkan pendanaan, mentorship, dan akses ke pasar. B. Ekosistem inovasi yang belum matang. Ekosistem inovasi di sektor kelautan masih belum sekuat di sektor lain, sehingga menyulitkan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. C. Akses terbatas ke modal. Investasi di bidang teknologi biru masih terbatas sehingga menyulitkan perusahaan untuk mengembangkan dan mengkomersialkan inovasi mereka. Untuk mengatasi ini, Hazard mengusulkan 3 langkah kunci, yaitu
tidak dapat disebutkan 3 langkah kuncinya. Kemudian D itu katalis, membangun ekosistem regional yang kuat yang menghubungkan para ilmuwan, pengusaha, dan investor. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan klaster inovasi, penyelenggaraan acara networking, dan program mentorship. Pembangunan menyediakan inkubator, akselerator, dan studio ventura untuk mendukung startup dalam mengembangkan produk dan model bisnis mereka. Fasilitas ini dapat memberikan bantuan teknis, pelatihan, dan akses ke pendanaan. Kemudian F yaitu investasi, mendorong individu, perusahaan, dan lembaga keuangan untuk berinvestasi di perusahaan teknologi biru. Dengan ini dapat dilakukan melalui intensif pajak, dana investasi khusus, dan kampanye kesadaran publik. Kemudian contoh inovasi teknologi biru yaitu Biovane, kemudian ada Oceanium, ada Vinci, dan lain sebagainya. Kemudian ajakan untuk bertindak yaitu Donna Hazard mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam mendukung dan mengembangkan inovasi teknologi biru. Baik startup, investor, pemerintah maupun individu, semua memiliki peran penting dalam mewujudkan masa depan lautan yang berkelanjutan. Kesimpulannya, conclusion, this video conclude a very relevant message, especially for Indonesia as the largest archipelagic country in the world. With a very long coastline and abundant marine biodiversity, Indonesia has enormous potential to develop a sustainable blue economy. However, Indonesia also faces a big challenge in maintaining ocean health and managing marine resources wisely. Blue technology innovation is a key solution to overcome this challenge and realize the potential of Indonesian blue economy. By supporting startup development, encouraging investment, and building a strong innovation ecosystem, Indonesia can become a leader in blue technology innovation and create a better future for the ocean and future generation. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.